Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. How are you? I hope you are all very well. Okay. On this occasion, we want to learn is one of the life skill that everyone must master it, must have it. It's called speech. Jadi adik-adik, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa-siswa Madrasah Muallimin yaitu keterampilan berpidato. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya siswa-siswa Madrasah Muallimin ini adalah para kader yang akan menjadi pemimpin dan ulama di masa yang akan datang. Maka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ulama, tentu saja dia memiliki salah satu keterampilan, yaitu bisa menyampaikan pidato. Nah, dalam kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan tentang materi speech, tapi hanya sekilas saja. Nanti kalau kalian ingin lebih jauh, nanti bisa belajar secara mandiri. Nah, kita mulai dari definisi dulu ya. Speech. So, speech itu dalam bahasa Indonesia kita sebut pidato. Di sini Ustadz ambilkan definisi dari kamus, yaitu Webster. Jadi speech is a spoken expressions of ideas, opinions, feeling, etc. that is made by someone who is speaking in front of a group of people. Jadi pidato itu adalah ungkapan yang disampaikan secara lisan, baik itu berisi ide, opini, perasaan, laporan, dan sebagainya di depan sekumpulan orang yang disampaikan informasi tadi itu berbagai materi yang disampaikan oleh pembicara itu di depan sekelompok audiens. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita perlu belajar atau punya kemampuan pidato seperti tadi kalau di awal? Ya, karena pertama kita mau dijadikan kader sebagai calon pemimpin dan calon ulama. Tapi selain itu ada manfaat lain yang betul-betul akan kita rasakan saat ini juga ya ketika kita mempelajari berpidato. Oke, yang pertama boost confidence. Boost confidence itu artinya ketika kita latihan pidato, sebenarnya pada saat yang sama kita sedang belajar kepercayaan diri. Sebagaimana kalian ketahui, memiliki kepercayaan diri itu sangat penting. Karena kalau orang nggak percaya diri, ketika di depan orang dia gugup, dia takut, khawatir, dan itu kurang bagus bagi penampilan kita. Yang kedua adalah memiliki kemampuan critical thinking. Apa sih critical thinking itu? Critical thinking itu berpikir kritis, di mana dia tidak selalu melulu ngikutin apa yang orang katakan secara umum. Jadi dia menyelidik, dia pengen tahu lebih dalam, dia tidak mudah percaya dengan hal-hal yang sifatnya kira-kira isi berita kebohongan, hoax dan sebagainya. Nah, dia jadi begitu. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Kenapa? Seperti kita ketahui, kalau salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah berkomunikasi, terutama komunikasi publik. Nah, ketika kita belajar pidato, sebenarnya kita sedang belajar berkomunikasi, belajar mempengaruhi orang lain, belajar menyampaikan informasi dengan jelas, belajar menyampaikan harapan dan perasaan kita dengan jelas. Gitu. Selanjutnya adalah ketika kita belajar berpidato, sebenarnya kita juga sedang belajar tentang skill-skill dalam penampilan. Meskipun kita tidak harus tampil terus di depan on the stage, itu sudah di depan publik, tapi sesekali memang dalam kehidupan kita pasti akan dikondisikan atau dalam kondisi di mana kita harus tampil di depan. Jadi maka kita akan belajar tentang penampilan-penampilan. Dari sisi bahasa, belajar berpidato itu juga dapat meningkatkan kemampuan kosakata kita dan juga kelancaran kita. Sebagaimana kalian ketahui, kalau kita belajar pidato kan kita baca teks, kita memahami teks, ya kan. Terus kita sampaikan, kita belajar tentang berbicara dengan lancar. Dan ini yang agak-agak
jangka panjang, yaitu juga bisa memberikan manfaat terhadap studi kamu atau karir nanti kalau sudah mulai di dunia kerja. Dalam studi, dalam beberapa event kita harus presentasi, kita harus menyampaikan hasil penelitian, kita harus membuat laporan, baik itu secara tertulis maupun secara lisan di depan orang. Maka kita sudah mempersiapkan hal-hal tersebut yang akan terjadi di masa depan mulai sekarang. Nah, itulah manfaat-manfaat dari ketika kita belajar berpidato. Nah, tentu saja masih ada manfaat yang lain, tapi kesempatan ini dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah masuk ke tampil atau mau menyampaikan pidato, ada beberapa tips yang bisa jadi catatan dan bisa kita terapkan. Pertama, kita harus betul-betul menguasai topik yang akan kita sampaikan tersebut. Contohnya kalau adik-adik ingin menyampaikan tentang manfaat membaca, maka dipelajari betul apa itu membaca, manfaatnya apa, kan gitu. Manfaat bagi otak, manfaat bagi intelektual, ya kan, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kita adik juga memperbanyak menyaksikan video-video yang isinya tentang pidato. Jadi orang berpidato, contohnya ada siswa yang berprestasi di lomba apa gitu, dia juara 1, ditonton berkali-kali sehingga bisa ditiru, ya kan. Di Jogja ini banyak kompetisi-kompetisi pidato, ya kan. Nah, nanti dicari aja tuh di YouTube, kan banyak itu video-video ditonton, sering-sering ditonton, nanti ditiru caranya menyampaikan materi, caranya menggerakkan badan, ya kan, caranya dalam menyusun ide dan sebagainya. Yang berikutnya nanti kalau sudah di depan panggung ketika kita berpidato, jangan lupa ketika kita di sana kita harus melibatkan audien yang kita ajak atau audien yang menjadi orang yang kita ajak berbicara tersebut. Jadi caranya gimana ya? Mungkin kita bisa kita ceritakan tentang pengalaman kita bisa ceritakan tentang prestasi kita dan sebagainya. Juga ketika berpidato jangan diem, jadi body language-nya dipakai. Jadi tangannya dipakai bergerak, contohnya kalau menyampaikan tentang gerakan, ya kan. Kemudian wajahnya, mimik wajahnya, kemudian tubuhnya mungkin pundaknya diangkat atau mungkin tangannya digerakkan dan sebagainya. Dan juga menggunakan emosi, jadi jangan datar. Ketika kalian menyemangati ya harus dengan semangat, dengan wajah yang memastikan itu. Jadi kalau lagi sedih contohnya ya ceritakan wajahnya jadi sedih. Dan juga bagus kalau kita tambahkan sedikit-sedikit humor ya, untuk menjadikan sebuah suasana ketika audien itu ada humor-humor dikit, itu akan menjadikan suasana pidato lebih jadi nggak garing gitu ya, nggak garing. Jadi ada suasana yang humor juga. Dan kalau berpidato bahasa Inggris, adik-adik juga harus jangan terlalu maksudnya kalau pidato pertama kali itu hal-hal yang terkait dengan kata-kata tertentu atau ungkapan-ungkapan tertentu itu dicek ya kamusnya, dicek di kamus artinya, kemudian juga pronunciation-nya harus disampaikan di situ. Saya kira itu informasi dan tentang bagaimana pidato ini. Selamat mencoba. Nanti Ustadz akan memberikan nanti kami akan menyampaikan tentang saya kira itu. Mari kita tutup. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.